gimana sih Jar susahnya jadi anak teknik arsitektur tuh? Nah, setelah selesai kuliah jam 9 itu lanjut nugas. Nah, nugas sampai pagi jam 6-nya baru tidur. Nah, bangun lagi jam 12, nanti jam 2 masuk lagi. Terus nih Jar, apa sih motivasi kamu nanti setelah lulus jadi arsitek? Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Itu tadi, ya memang kita harus kerja keras. Kita harus atur pola tidur kita berantakan atau pola makan kita berantakan. Nah, itu memang udah tanggung jawab kita sendiri setelah masuk ke arsitek, karena ya begitulah dunia arsitek. Halo edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Mareilin, Aku Maria Irma. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, Kamu, dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Selamat datang di segmen ngulik varian keju. Kepoin jurusan edisi hari ini jurusan apa, Lin? Hari ini kita akan bahas suatu jurusan yang lumayan banyak nih peminatnya Irma, karena jurusan ini dianggap keren gitu untuk sebagian anak-anak muda. Apalagi yang suka gambar ya. Iya, apalagi yang suka gambar. Mungkin udah ketebak nih, kita akan bahas tentang jurusan arsitektur. Yes. Ya. Dan hari ini kita mendatangkan atau kedatangan atau menghadirkan yang orang yang sangat spesial, pastinya dari jurusan arsitektur. Ini dia Fajar Mahendra. Hai Fajar, bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini kuliah online? Ada yang online, ada yang offline juga gitu Kak. Oh, ada yang offline juga. Karena kan memang di teknik memang dituntut untuk praktek. Oh iya sih. Jadi ada mata kuliah memang harus praktek, jadi harus masuk. Kecuali yang memang disampaikan materi baru online. Gitu. Fajar boleh perkenalkan diri dulu dong. Iya, mungkin perkenalkan diri. Perkenalkan dulu, nama saya Bang Fajar Mahendra M dari jurusan Teknik Arsitektur, Prodi Arsitektur Bangunan Gedung. D4, Oke, Di Universitas. Politeknik Negeri Pontianak. Oke. Jadi Prodi apa tadi? Sorry, bentar Lin. Prodi apa tadi? Arsitektur Bangunan Gedung. Arsitektur bangunan gedung. D4. Oh, oke. Nanti aku akan tanya-tanya deh tentang itu. tentang apa bangunan rumah? Tentang masa depan. Ada yang mau konsultasi bangun rumah. Aduh. Sekalian. Jadi harus berteman baik ya dengan Fajar ya. Salah. Link itu aset Lin. Link itu aset. Oke. Oke, boleh nggak sih jelasin? Nah, kita kan bener-bener baru dengar, maksudnya kita mungkin udah sebagian besar tuh udah tahu nih secara garis umum kan arsitektur tuh sering dikait-kaitkan sama hal-hal yang menggambar dan sebagainya. Iya, betul. Boleh nggak sih Fajar jelasin sedikit deh tentang secara ringkas gitu. Sebenarnya di teknik arsitektur tuh kalian belajar apa sih gitu? Nah, kalau secara umum ya Kak ya, orang tahunya kan kayak arsitek tuh dekat dengan desain, gambar, seni. Nah, sebenarnya memang di arsitek nanti akan diajarkan yaitu yang pertama ngedesain. Nah, kita memang harus diajarkan mendesain, kemudian selain mendesain kita juga akan diajarkan cara merancang. Nah, mungkin setahu orang saya minat seni, saya bisa gambar, mungkin saya cocok di arsitek. Nah, itu kan pemikiran orang yang memang Ya awam. awam. Nah, sebenarnya arsitek lebih dari itu Kak sebenarnya. Nah, ruang lingkupnya tuh bukan hanya sekedar menggambar, tapi kayak lebih ke kita mesti tahu bangunannya apa, bahan bangunannya apa, catnya seperti apa, Berarti itu juga lantai. dipelajari. Nah, itu juga dipelajari juga gitu Kak. Jadi bukan hanya sekedar bisa gambar terus bisa di arsitek. Nah, belum tentu nantinya. Seperti itu. Karena memang banyak yang nanti mungkin di Polnep memang diajarkan dari awal. Nah, seperti dari SMA mungkin yang belum tahu kan. Nanti diajarkan dari yang pertama sampai terakhir, dari perkenalan sampai akhir gitu juga. Oh. Jadi enggak Enggak selangsung. Nih buat gedung gimana rancangnya gitu. Nanti diajarkan dari sketsa. Nah, mungkin dari sketsa ya betul. Oh, berarti dipelajari juga ya, maksudnya tipe-tipe bangunan dan lain sebagainya. Misalnya kayak bangun rumah sama bangun gedung kantor kan beda. Beda pasti. Oh. Jadi perspektifnya itu bukan hanya dari satu perspektif, dari semua perspektif. Wah, oke. Gitu.
Nah, apa sih Fajar sebenarnya yang bedakan? Tadi kan ada hitung-menghitung ya. Kalau misalnya kebanyakan orang nih kan mikir kalau yang ngitung bangunan tuh anak teknik sipil, terus yang iya, rancangnya tuh anak arsitektur. Jadi mereka sering kelahi nih misalnya kalau yang arsitektur gambarnya gini, desainnya kayak gini, terus dihitung sama anak ini impossible gitu kan, nggak bisa dibuat nih kayak gini. Sebenarnya apa sih Fajar yang bedain teknik arsitektur sama teknik sipil? Nah, kalau perbedaannya sih, arsitek itu lebih ke menuangkan ide, terus konsep sama merancang itu lebih ke kertasnya kak. Oh, Jadi kita yang ke gambarnya. Nah untuk realisasinya nanti di lapangan, nah itu teknik sipil tugasnya. Nah jadi di sini arsitek bukan hanya merancang tapi juga memperkirakan kalau di D4 arsitek di jurusan saya. Nah kami merancang, kami juga memperkirakan ini beban ini kira-kiranya boleh ndak sih? Standarnya gini boleh ndak sih? Standarnya gini boleh ndak sih? Nah setelah itu hitungan kotornya, nanti bersihnya baru dia anak teknik sipil yang merincinya lagi. Oh ini boleh dibangun, ini bisa terbangun. Perinciannya itu ya. Yang lebih mendetail anak teknik sipil. Mungkin kami hanya memperkirakan. Gitu. Memperkirakan, kira-kira segini nih bisa kok ini dibangun gitu ya. Nah gitu kira-kira. Oke. banget sih. Jadi itu benar-benar fungsi arsitek tuh di situ ya, memperkirakan, merancangkan itu tadi ya. Nah kalau misalkan tadi kan Fajar mention nih di awal, kalau misalkan ternyata di Polnep tuh ada yang offline juga, soalnya anak namanya anak teknik pasti banyak yang praktiknya gitu kan. Kalau misalkan di arsitek tuh biasanya prakteknya ngapain sih dia? Kalau di arsitek ini kita lebih ke studio sama labcomnya kak. Nah jadi kalau di studio biasanya kita buat maket model, maket bentuk. Nah di maket bentuk itu hanya berupa bentuk bangunan. Nah sedangkan di maket studionya nanti, nah itu udah berbentuk kayak udah ada fasadnya, dindingnya, jendelanya, pintunya, atapnya juga, warnanya juga. Nah seperti itu kalau di studio. Kalau di labcom ya kita fokus ke komputer, ngedesain di komputer, di laptop. Jadi gitu. harus bisa desain di kertas, Nah. harus bisa juga desain di komputer gitu ya. Gitu. Wah, Karena kita juga pakai beberapa aplikasi untuk kayak bangun rumah gitu. berarti anak arsitek nggak ada yang gaptek dong ya? Pasti bisa harus bisa desain di ini kan? Nah, iya. Harus bisa tools yang digunakan. harus pakai ya. tools yang digunakan. Jadi nggak ada alasan aduh ini gimana cara pakainya, aku nggak bisa pakai. Nggak ada ya. Berarti anak arsitek tuh semuanya ya keren-keren lah ya bisa. semuanya. Bisa lah. Benar banget. Tadi kan ada yang ini tugas-tugasnya tuh maket gitu ya. Dan aku kurang paham sih sebenarnya maket itu tuh berupa gambar di kertas kayak 3D atau yang biasa kan ada tuh yang kayak 3D bentukannya gitu, ada emang kecil udah gitu ya. ya kayak miniatur gitu. Maket tuh apa sih sebenarnya Jar? Nah, Maaf ya Jar ya. iya Kak. Nah, kalau konsep mendasarnya maket, kalau di arsitek kan ada maket bentuk. Nah, di awal masuk nanti kita diperkenalkan dengan maket bentuk. Nah, di maket bentuk nanti disiapkan kayak alas 30 cm kali 30 cm. Nah, di situ kita berkreasi kayak bentuk bangunan. Berarti itu 3D tuh. Nah, itu udah 3D. Ibaratnya Biasa kita dibawa-bawa. Nah, itu yang itu. Oke. Kan biasanya dibawa tuh kan. Itu biasanya dari bentuk dasarnya dulu, kayak bentuk bulat, petak, segitiga. Nah, itu bentuk dasar. Nah, nanti makin ke atas itu main ke warna. Dari bentuk, setelah bentuk kita main ke warna. Nah, jadi bangunan bentuk diwarnai. Nah, nanti dibentuk juga banyak nggak bentuknya Kak? Kayak linear itu garis lurus, kemudian radial, mekar, kemudian ada juga terpusat jadi bulat. Nanti di akhir itu semuanya digabungkan bentuknya. Digabungkan bentuk baru dikasih warna lagi. Itu finish dari maket bentuk. Gitu ya. Nah, Oke, baik. itu sih. Itu tugasnya 3D. Nah, 3D ya. 3D. Kalau yang biasa dibawa-bawa pakai apa tuh namanya tuh? Kayak- Yang kayak tabung gitu yang biasa dibawa-bawa itu apa Itu Jar? gambar Kak. Oh, itu gambar. Nah, karena di arsitek kertas bukan hanya dipakai di A4, nah tapi di A3, A2, malahan A1 bahkan A0. Anol juga ada. Ada A0 Kak, ada. Anol itu ukurannya semana tuh Anol? Itu besar Kak. Tahu kertas kalkir Kak? Kalkir. Enggak. Itu kayak kertas Semananya A3 tuh. Kami cuma tahu standar A3 tiga aja. kali lipatnya sih. Oh, jadi benar-benar gede Gede gitu ya. sekali ya. Astaga. Itu biasanya digunakan oleh anak teknik sipil biasanya. Oh, anak Sama arsitek landscape.
Iya, arsitek landscape. sama tadi Nah. dia kan bangunan ya. Kalau ke arsitek landscape kan lebih ke tata kota, jadi mereka ngatur tata kota, jadi perlu ruang kertas yang sangat besar gitu kak. Oh gitu. Kalau di arsitek D4 ya mungkin yang paling sering digunakan A3, nah A2 itu sih gambarnya. Makanya harus bawa sering bawa tabung. Karena kan susah bawanya kak kalau terlalu banyak kan. Iya sih benar. Udah gimana Irma sudah cukup pusing ya? Ini kayaknya Atau kurang jelas. syukur saya bukan anak arsitek ya. Mendengar ceritanya aja nih kayaknya tapi emang karena bukan passion ya kan. Nah, Jar yang aku penasaran lagi nih. Tadi kan ada arsitek landscape, terus ada yang terus prodi Fajar kan apa tuh tadi bangunan kan, bangunan. Sebenarnya ada berapa jenis sih penjurusan arsitek gitu? Maksudnya arsitek kan jurusan, berapa prodi atau berapa pembagian lagi gitu? Oke, sip. Nah, kalau di Polnep teman-teman perlu kita tahu kalau di arsitek itu ada 3 prodi. 3 prodi. Yang pertama D3 arsitektur, yang kedua D4 arsitektur bangunan gedung, yang ketiga D4 desain kawasan binaan atau DKB. Nah, di DKB itu landscape, arsitek landscape-nya kak. Tata kota, penataan kota, tempat perkantornya di mana, perdagangannya di mana, itu mereka ranahnya mereka. Nah, kalau di D4 ABG kami memang fokus ke bangunan gedung bertingkat. Nah, itu D4 ABG. Sedangkan Jadi D3 fokus ke gedungnya gitu ya. jadi fokus ke bangunan yang bertingkat yang memang kayak gedung berapa lantai gitu, 10 lantai paling pencakar langit. Kemudian yang ketiga yang di D3 arsitek itu memang mereka daftar fokus ke gambar gitu kak. Memang ke gambar, baca gambar, memang harus dilatih. Memang gambar yang Memang jadi apa maksudnya? Jadi senternya. Nah, jadi senternya. Jadi mereka memang harus paham betul gambar dari sang arsitek. Nah, mereka yang daftarkan lagi. Keren. Tadi kita udah dengerin ya tentang arsitek kan ya. Ternyata rumit banget. Pembagiannya ya. juga Kan ternyata. setahu kami nih, misalnya kami kan maksudnya di luar bukan anak teknik gitu kan. Bahkan aku tuh bukan saintek gitu. Kan dulunya sosial kan maksudnya waktu SMA-nya. Jadi taunya tuh kayaknya anak arsitek ya arsitek aja, pokoknya dia gambar gitu. Gambar semuanya, mau bangunan kayak mau apa kayak pokoknya dia bisa gambar gitu. Dan ternyata sedetail itu ya. Sedetail itu karena kayaknya juga banyak perhitungan kan, karena tadi kan merancangkan tuh nggak sembarangan cuman kayak oh ya ini jadi nih cuman bisa gambar tapi nggak dirancangkan dengan baik kan nggak bisa berjalan juga. Nah tadi itu menarik sih Wajar, ternyata jurusan arsitek. By the way dulu aku pernah masuk sebenarnya dapat jurusan arsitektur Atmajaya. Cuman aku nggak terima karena aku ngegambar aja tuh nggak lurus. Aku ngegaris aja tuh nggak lurus dan aku juga bingung kenapa aku bisa masuk gitu kan. Nah yang sekarang nih aku pengen tahu sih lebih ke Fajarnya sendiri. Cerita dibalik kenapa kamu akhirnya pilih jurusan arsitek tuh kenapa sih? Nah, sebenarnya kan di setiap kelulusan mungkin di setiap angkatan lah kan. Pasti bingung awalnya setelah lulus. Nah, kan? Kemana gitu nah, ya? mau kemana? Sedangkan saya kemarin kan dari IPA. Nah, dari IPA. Terus kemarin juga ada pendaftaran dari guru, katanya mau kuliah. Kan ada jalur tanpa tes masuknya. Itu disuruh pilih mau kemana. Nah, terus kan ini orang tua bilang kan saya suka gambar juga. Bisa gambar dari SD malahan. Sering gambar, bisa gambar. Jadi katanya ya kenapa nggak coba gitu katanya arsitektur kan disarankan guru nih kan. D4 ya boleh nih kita dibilang kan. Ya udah daftar itu kan nggak tahu apa itu gimana arsitek, gimana kelanjutannya. Ya memang daftar ya udah daftar pilih arsitek. Kemudian pas di pengumuman ternyata lulus. Ya udah. Jadi tinggal daftar ulang kuliah seperti biasanya. Nah tapi perlu diingat enaknya di Polnep ya memang kita diajarkan dari awal kak, dari perkenalan, terus apa-apa aja alat yang digunakan. Kayak pertama kali tahu hanya pensil 2B, terus di situ banyak jenisnya ternyata hanya pensil garis itu banyak jenisnya kak. Asli ada yang 2H, H, 2B, 3B, 6B, 8B itu. Dan itu punya fungsinya masing-masing ya. Fungsinya masing-masing. Itu wajib dihafal juga tuh berarti tuh. Nggak dihafal sih. Kita pakai feeling aja ya. Ini cocoknya pakai apa gitu ya. Gitu. Mungkin nanti diajarkan cara renderannya, cara menggunakan pensilnya. Nanti dikasih tahu. Enaknya di Polnep sih gitu. Memang diajarkan dari awal. Iya.
Tapi itu lucu sih Jar. Maksudnya tuh jadinya memang benar-benar dari awal tuh kamu makan nggak tahu nih, maksudnya jurusannya kayak udah coba gitu Ya, kan. coba. Ternyata jalannya lurus banget. Selama akhirnya kamu di arsitektur, pernah nggak sih ngerasa kayak aduh ini ternyata susah ya, atau aduh aku kayaknya salah jurusan deh, atau Pasti apa? sih Kak. Mungkin bukan hanya saya yang merasakan, Iya. teman-teman yang lain juga Kita gitu. juga pernah. Nah, Jangan sedih. Kita juga karena pernah gitu. Karena kita kira waktu SMA nih kayaknya karena waktu SMA kita belajarnya ilmu dasar ya. Iya. Jadi semuanya Iya, tuh pada betul. dasar kan. Kalau hobi ya gambar gitu kan ya misalnya gambar. kan. Kayak ya udah kalau gambar ya udah bakal coba enjoy nih, coba gitu gitu ya. kan. Karena kayaknya kerjaannya gambar terus ya kan. Sekali masuk nih kayaknya tidak segampang itu gitu kan. Yang digambar tuh rumit juga gitu. Gimana sih Jar susahnya jadi anak teknik arsitektur tuh? Nah, kalau kesusahannya sih sebenarnya banyak Kak sebenarnya. Ya kan di Bolnep itu kan ada jadwal masuknya. Nah, kalau D3 di pagi harinya, kalau D4 itu di sorenya jam 2. Nah, sakitnya di situ kita ngerubah pola tidur kita. Nah, yang tadinya tidurnya siang, jadi kaminya di malam. Jadi siangnya kami, ya itu malam kami. Ya malamnya kami itu siang gitu loh. Masuk jam 2. Selesai kuliah jam 9. kayak Setelah jet lag selesai gitu kuliah, ya jadinya. nah, setelah selesai kuliah jam 9 itu lanjut nugas. Nah, nugas sampai pagi. Pagi jam 6-nya baru tidur. Nah, bangun lagi jam 12, nanti jam 2 masuk lagi. Nah, Berarti ini linear nih. Ada yang nanya kemarin di Instagram, tanyain dong anak arsitektur masih tidur 3 jam gak? Katanya kayak gitu. Masih ya, Jawabannya adalah masih ya. Masih. Belum bisa tidur 8 jam anak belum arsitek. bisa sampai kamu lulus sampai dapat gelar ya, kayak baru tenang tidurnya ya. Karena itu kan harus detail juga ya kayaknya nah Jar betul ya. ya Kak. Ya, Terus, karena memang gambarnya gitu sih, harus mendetail. Lalu ada yang nanya lagi nih Len, ada yang nanya tugas anak arsitek itu mahal gak sih katanya? Kok kayaknya kalau dilihat-lihat ya mungkin dibandingkan dengan tugas-tugas misalnya kayak akuntansi kan ya paling bawa buku besar atau bawa laptop kemana-mana, bawa kalkulator gitu kan. Kalau anak arsitek kan bawanya kan yang apa Market lah, market bikin lah apa apa gitu lah. kan. Mahal nggak sih tugasnya Jar kalau disuruh bikin tugas-tugas gitu? Nah, sebenarnya sih tugas sebenarnya kalau kita memang udah ada sertifikatnya. Nah, kalau di arsitek nanti setelah lulus kita punya sertifikat atau uji sertifikat untuk ambil ke drafter. Nah, kalau udah dapat sertifikat drafter, berarti kita diakui memang bisa menggambar. Nah, setelah itu kalau di D4 saya nanti ada juga pengambilan titel IAI. Itu Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, kalau sudah dapat titel itu diakui menjadi arsitek. Nah, kalau untuk gambar kami dari arsitek ya, jurusan arsitek hanya untuk merender sebuah bangunan itu ya lumayan lah harganya. Apalagi sebuah gambar. Kalau mungkin di Karena dunia kerja nanti, perlengkapannya iya Kak. Kalau hanya di dunia kerja nanti mungkin hanya sebuah gambar, itu hitungannya per meter biayanya. Nah, Per meter itu per meter bergambar asli. bangunannya kan, bukan Per per iya. meter gambarnya. Iya. per bangunan asli. Gambarnya nanti dikasih ini kertas bekas yang setengah. Mas gambar di sini aja Mas. Jadi ngerti ya kenapa Fajar akhirnya ngambil bangunan yang gede-gede ya? Iya udah kebaca kok. Ini nggak usah dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu. Nggak usah dikasih tahu. Itu per meter persegi berarti ya? Per meter persegi biasanya. Segilin per meter. Kalau Indah ya sampai semeter lah Kak Irma. Berarti karena pas kuliah, berarti pas buat tugasnya mahal juga. Beli perlengkapan gitu kayak pensil apa segala macam. Ya. Itu disediakan kampus atau kita beli sendiri atau gimana? Di semester awal itu kayak buat market, itu ada dikasih dari kampus kayak pensil juga, ada juga. Nah, seperti perlengkapan lem. Nah, setelah di atas ya mungkin nanti kita beli sendiri barang-barangnya. Ya lumayan sih barang-barangnya. Sebenarnya gini gak sih logikanya, kalau kita banyak melakukan kesalahan dan kita ganti-ganti terus ya mahal Ya gitu. mahal gitu kan, tapi Makanya harus perhitungannya seteliti harus- mungkin gitu. Mungkin lah kalau bisa. Karena itu ada yang nanya katanya tugas-tugasnya anak arsitek itu wah banget gitu. Wah dari segi hasilnya, dari segi harganya juga Harganya wah gitu. juga, iya. Makanya seninya itu nggak murah gitu. Betul Kak. Jangan kan arsitek ya. Aku dulu pernah punya teman nih di kampus aku di kafe kan. Itu aja kayak bener-bener mahal banget tugasnya. Kayak satu minggu tuh dia kayak bisa sampai berjuta-juta gitu cuma buat tugas doang. Jadi lumayan. Karena perlengkapannya ya kayak tadi alat gambar dan lain sebagainya supaya bisa detail itu kan
ya butuh biaya lah gitu kan untuk membeli itu semua gitu. Kalau misalnya kayak spesifikasi laptop atau komputer itu, kok tadi kan ada labnya ya, ada labnya nih, berarti itu di komputer di kampus atau kita harus punya sendiri, misalnya laptopnya harus gimana gitu. Kalau kamu nggak punya spesifikasi laptop segini, kamu keluar aja dari arsitek gitu. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Boleh diklarifikasi Jar gimana misalnya, aduh aku pengen jurusan arsitek nih, cuman aku kayaknya nggak mampu beli laptop yang kebanyakan kan kayak gitu untuk kan. desain gitu misalnya. Apakah itu bisa menggagalkan mimpi seseorang buat jadi anak arsitek misalnya? Nggak sih Kak, mungkin kayak gini. Kalau dari semester pertama kayak semester 1, 2 sampai 3 itu laptopnya masih disediakan dari kampus, ada disediakan. Itu memang udah disediakan untuk mahasiswa. Nah, kalau saran dari dosen, ya setelah semester 3 ke atas kayak semester 4, 5, 6 memang udah diwajibkan punya laptop. Karena kan Lebih mendalam ya. nah lebih mendalam, lebih enak gitu loh. Harusnya, iya. Kalau punya kampus kan terbatas, Iya, terbatas penggunaannya. Kalau kita beli sendiri ya enak, belajar di rumah. Jadi lebih kreatif. Mungkin untuk spesifikasi laptopnya ya yang lumayan Bisa menampung ini ya. Apa namanya? Soft file, bukan software design gitu ya. software design aplikasinya. Aplikasi Yang mendukung lah intinya. Itu jadi tadi selama semester awal-awal itu masih difasilitasi kampus, tapi kan kita juga harus berusaha dong. Jangan cuman ya udah pakai laptop kampus aja nanti gitu. Nggak cukup ilmunya guys ya. Dan jadinya teman edukasi juga bisa bisa ngambil pelajaran di situ. Jadi no worries ya, kayak kata Fajar tadi, kayak jalanin aja dulu, dan ya kan selama berapa semester tuh masih bisa nabung, masih bisa diusahakan semuanya. Jadi jangan takut, mulai aja dulu gitu. Kalau misalkan emang itu mimpi kalian gitu sih. Terus nih Jar, apa sih motivasi kamu nanti setelah lulus jadi arsitek? Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Kan sekarang lagi kuliah nih. Nanti kalau mau lulus mau kerja di mana kah? Mau jadi apa kah? Punya ekspektasi gimana kak? Aku kayaknya kalau setelah lulus ini aku harus bisa misalnya ngedesain gedung 500 tingkat misalnya Burj Khalifa gitu atau gimana. Ada punya ekspektasi gitu gak sih Jar? Motivasinya setelah lulus? Mungkin setelah lulus nanti ya yang pertama kali berusaha semoga bisa dapat kerjaan di bidang yang mudah ditekuni kan. Nah, amin. Karena kan setelah lulus kadang kan bingung mau kerja apa gitu kan. Pertama kali awal-awal ya mungkin lebih ke motivasinya pengen ya setelah lulus kerja kalau bisa di perusahaan yang memang mendapati minat dan bakat saya. Nah mungkin disitulah saya mulai berkarya tentang karya-karya saya. Biar kepake gitu ya, apa yang udah dijalani selama ini gitu ya. Karena ya betul sayang ininya, maksudnya arsitek itu kan spesial. Capeknya juga sayang gitu ya. Jadi ya memang pasti mungkin impiannya semuanya kedepannya bakalan linear gitu. Tapi kita nggak tahu depannya gimana gitu kan. Bisa melenceng nantinya. Ya, namanya juga kehidupan ya. Nah, iya. Kalau melenceng dikit nanti lurus lagi gitu kan. Biasa. Tapi as long as kamu suka, maksudnya sama apa yang kamu lakukan sekarang, apalagi itu sesuai sama passion kamu dalam hal menggambar dan sebagainya, ya pasti nggak jauh-jauh kok dari situ. Iya kan. Nah, buat Fajar sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman edukasi di luar sana yang mau juga sekolah arsitek gitu? Cuma dia takut mungkin memulai gitu. Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Mungkin ya lebih kepercaya diri, karena kan banyak yang membandingkan antara anak SMA dan SMK karena SMK sudah dapat ilmu dasarnya. Nah, sebenarnya itu berbanding terbalik ketika kita di perkuliahan gitu Kak. Nah, karena di perkuliahan bahkan anak SMA itu lebih optimis, lebih gencar gitu, pengen cari tahu gimana sih belajar arsitek. Bahkan yang SMK-nya udah mulai santai karena mereka udah tahu kan. Nah, jangan takut kalau memang mau ke arsitek, ya tapi dengan risiko itu tadi. Ya memang kita harus kerja keras, kita harus atur pola tidur kita berantakan atau pola makan kita berantakan. Nah itu memang udah tanggung jawab kita sendiri setelah masuk ke arsitek, karena ya begitulah dunia arsitek. Malamnya ya siangnya kita, siangnya malamnya kita gitu loh. Ya lebih siap ke percaya diri dulu lah. Mungkin bisa karena mentalnya dulu. Karena memang
dari semester 1 sampai semester 3 itu yang digencarnya mental terus mahasiswa. Dari Nggak kepake dosen-dosennya. ya, kayaknya anak-anak suka ngeluh nih. Iya, Anti jangan. ngeluh-ngeluh klub ya, kalau di arsitektur itu anti ngeluh-ngeluh klub. Udahlah tidur gak ada. Nah, Banyak tugas gitu kan. lebih Jadi, yakin sih. Kalau memang benar-benar pengen ke arsitek ya udah, bulat tekad, belajar ya pasti bisa kok. Nanti diringi sama dosen-dosennya. luar Gitu. biasa. Yang penting yakin aja dulu. Iya, benar. Sesama support system seanak arsitek juga pasti bakalan dukung juga kan. Maksudnya Iya. kayak ayo kita sama-sama, kita harus selesaikan Sama-sama ini. gitu kan. Tapi nggak seberat itu karena ketika udah jadi pasti worth it ya. Maksudnya waktu dilihat hasilnya kayak waduh ini karya aku nih. Nah gitu Kak, karena excitednya pas di kuliah saat kita baru pertama kali masuk, ya memang kita nggak tahu. Seiring berjalannya waktu belajar, pas kemarin saya selesai buat tugas besar, itu hasilnya kelihatan gitu loh. Wah, kok ini hasilnya rupanya gitu loh. Excitednya tuh puas gitu lihat gambar sendiri. Nah, kebayar gitu Kak. Dari yang nggak tahu apa-apa bisa gambar sedemikian gitu, rupa gitu. ya. Ah. Karena kayak karya kita sendiri Nah, gitu kan. betul Kak. Iya bener banget sih. Nah sekarang nih sebelum kita udah mau masuk pesan biru nih. Kira-kira Kak Irma apa sih yang didapatkan dari Kenapa lu Iya, selalu seperti jadi, itu? Jadi Fajar kita tuh selalu ada pesan biru nih. Pesan biru tuh kayak apa ya, statement terakhir sih sebelum kita menutup statement kita. Jadi apa yang ingin mungkin tadi kan pesan-pesan secara ini ya, secara apa ya lebih secara rinci gitu spesifik ya kan. gitu. Nah, sepatah dua patah kata gitu lah. Pesan biru itu seperti itu. Kak Ilin atau gimana? Oke, aku duluan. Menurut aku ya, architecture students seperti Bang Fajar ini doesn't has to speak too much gitu, nggak perlu ngomong terlalu banyak. Their masterpieces does it. Asik. Karya mereka yang ngomong. Jadi diam-diam aja. Kita lihat nih karyanya. Iya sih benar banget. Kalau dari aku pesan birunya malah aku tertarik banget ya sama kehidupan Fajar sendiri gitu. Tadi itu kalau misalkan kita boleh flashback lagi, Fajar tuh sempat cerita kalau misalkan memang dia nggak ada ekspektasi apa-apa buat masuk di jurusan arsitek gitu kan. Cuman once ketika apa yang dia sukai itu ternyata Tuhan bukakan jalannya gitu. Jadi apapun hal yang kamu sukai, tekun di situ gitu. Dan ketika kamu udah terjun di dalamnya, ya lakukan itu sepenuh hati dan juga dengan penuh tanggung jawab gitu. Karena itu adalah hal yang udah kamu pilih dari awal gitu. Dan selalu usahakan yang terbaik di situ gitu sih. Jadi semuanya tuh pasti akan dibukakan, pada intinya tuh jalan itu pasti akan dibukakan gitu. Itu sih dari aku. Kalau dari Fajar, silakan Fajar, pesan birunya hari ini apa? Intinya ya jangan takut untuk memulai sesuatu, dimana pas kalian ngambil keputusan ya percayalah bahwa keputusan yang kalian ambil itu adalah keputusan yang tepat untuk bagi kalian. Nah intinya jalani dulu, bagaimana kedepannya ya terserah yang di atas, kita bisa berusaha dan berdoa aja. Super sekali. Gitu teman-teman edukasi yang ada di rumah, segmen kita hari ini spesial banget sama Fajar Mahendra, anak teknik arsitektur. Buat teman-teman yang ada di rumah yang masih kepo tentang jurusan teknik arsitektur, masih bisa komen di bawah, masih bisa kita diskusikan juga, atau mau DM japri langsung langsung juga, Bang nggak apa-apa. Fajar, boleh Bang Fajar? Iya, ada nanti ada Tanya dong gitu ya. Nanti ada IG-nya di bawah gitu ya. Tapi jangan modus ya. Dan buat anak-anak arsitektur jangan menyerah ya, karena kalian semua hebat dan keren-keren banget. Ini dia segmen Keju Kepoin Jurusan dari kita Podcast Biru sama aku Maria Irma. Aku Ilin. Fajar Mahendra. Sampai jumpa di segmen ngulik selanjutnya. Bye.